kita tiba di segmen penghujung atau segmen kelima atau segmen terakhir Good People. Aduh, masih pengen nih ya bareng-bareng Good People di rumah bersama Nia, tapi ya kita maksimalin aja ya waktunya. Nah, coba tadi dilanjutin, pengalaman tak terlupakan itu apa aja tuh? Iya. Tadi Kak saya bilang banyak, cuma ada yang paling Sebutin aja, tek. yang paling tidak bisa saya lupakan itu pada saat saya SD. Saya waktu SD dulu selain aktif di pramuka tadi dengan sanggar, saya juga sering ikut lomba ini Kak, mewarnai. Nah, pada saat itu lomba mewarnai ini diadakan oleh Bosowa, tempat kerja ayah saya. Iya, tempat kerja ayah saya di situ hari ulang tahun Bosowa Kak, tepatnya di Karibosiling. Nah, pada saat itu saya lomba, yang dimana saya juga situ sudah tidak yakin bahwa saya akan juara. Saya tidak yakin bahwa saya akan juara karena saya lawan di situ kayak banyak sekali, kayak full di situ ruangan. Itu waktu SD ya? Iya, waktu SD. Full ruangan, kemudian alat yang dipakai juga itu kayak disediakan dan terbatas. Mungkin di situ Kak cuma ada 12 warna. Terus kita disuruh warnai gambar yang besar. Dari mana sisinya yang tak terlupakan? Ya, kemudian pada saat itu selesai lomba, saya sama orang tua saya itu Kak turun ke mallnya untuk sholat dan belanja. Nah, pada saat itu sebelum saya pergi untuk belanja dan sholat itu, panitia bilang katanya pengumumannya masih ada beberapa menit lagi. Jadi kayak dikasih waktu mungkin Kak sekitaran 30 menit atau berapa lah. Intinya di situ dia bilang jedanya agak lama. Boleh dipersingkat untuk yang ini? Jedanya agak lama, kemudian setelah itu pas saya naik ternyata sudah pengumuman. Dan tiba-tiba teman ayah saya bilang, ih Pak Anata juara 1. Keren. Saya kaget, namun situ hal tersebut sebenarnya saya senang, tapi saya juga sedih karena saya tidak dapat momennya. Oh iya, betul. Ya, saya tidak dapat momennya, yang dimana kayak saya rasa lomba itu besar dan piala di rumah saya itu Kak, rasanya itu yang paling besar. Kayak saya tidak dapat momennya untuk foto di panggung, terima hadiah. Itu sedih senangnya sedih ya? Dan senangnya kayak saya tidak pernah bisa lupa itu Kak, karena momennya tidak saya dapat, bahkan mungkin fotonya ada tapi momennya yang pada saat itunya, pengumumannya, penerimaan hadiahnya, karena semuanya diwakilkan. Sudah selesai baru saya dapat. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya agak mirip sih, tapi mungkin masih ada yang lain ya. Yang lain untuk keterangan-keterangan yang lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah suka dukanya selama hidup menjadi seorang Nia yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya, tinggal di Maros, dan kemudian ada pencapaian-pencapaian di lingkungan itu. Suka dukanya selama hidup apa sih? Ya, suka dukanya Kak, ya ada banyak juga. Disebutin aja, bukan dijelaskan, disebutin aja. Kalau dukanya mungkin Kak biasa terkendala biaya, ya biasa ada terkendala biaya. Kemudian biasa merasa kayak tidak yakin lagi sama diri sendiri. Kemudian biasanya kayak ada sedikit hal-hal yang mungkin sensitif, biasanya pasti dipikirin. Dipikirin. Kalau dari orang-orang lain ngedukung nggak, orang-orang tetangga, orang-orang lain gitu? Iya, kalau orang-orang lain Kak ya ngedukung. Dukung. Kemudian untuk sukanya mungkin support orang tua itu kayak saya rasa saya tidak pernah kekurangan kasih sayang. Alhamdulillah. Kemudian dari teman-teman juga, saya setiap punya lingkungan baru, saya merasa punya teman yang memang betul-betul teman, yang saya merasa kayak dia menjadi rumah kedua. Kemudian saat masuk di ASPI juga Kak, rasanya kayak punya keluarga baru, yang dimana pada saat semester 1 kayak beradaptasi, belum punya teman yang betul-betul orang yang bagaimana kayak dekat sekali. Kemudian pas masuk di ASPI rasanya kayak punya keluarga baru, kayak merasa kayak hidup kembali begitu Kak setelah SMA, karena kayak di SMA kan seperti datar aja ya. Iya. Datar aja ya. Iya. Kemudian masuk ke ASPI langsung berwarna, langsung seneng banget gitu ya. Karena memang di dalam ISP itu kan seperti semacam
lengkap banget Iya. atau kompleks. Ada Iya. organisasinya, ada komunitasnya, ada pengembangan diri, ada having fun-nya, ada solidaritas, ada experience, ada pokoknya banyak banget yang ada di dalam ya. Emang sih ya salah satu wadah untuk pengembangan diri terbaik itu adalah memang dunia duta. Mungkin saya bisa mengatakan bahwa dunia duta selangkah lebih tinggi atau bahkan 2 langkah lebih tinggi dari dunia organisasi. Karena dunia duta itu kompleks, apapun ada di dalamnya. Kita juga diajarkan berorganisasi. Tapi di organisasi itu kita tidak diajar catwalk, kita tidak diajar, iya kan? Iya. Kita tidak diajarkan cara duduk, cara makan. Kalau di duta semua diajarkan. Salut buat dunia perdutaan. Dan banyak orang jebolan-jebolan duta itu bisa ke semua bidang gitu. Iya. Apakah bidang formal, semi formal, dan non formal, dan saya juga salah satunya. Iya. Cie, ini memperkenalkan diri itu apa nih, promosi? Iya. Kemudian juga ada banyak banyak kalangan dari Kalangan. paling muda sampai paling tua. Betul. Jadi relasinya juga tambah Iya, luas. Kita bisa menghadapi bidang apa saja. Ya, itu keren banget. Nah, untuk putra-putri batiknya ini ke depannya kira-kira sudah ada nggak sih spill-spillnya kira-kira bakalan mewakili lisensi mewakili ajang apa? Apakah memang segaris dengan Putra Batik Nusantara se-Indonesia atau mungkin di mewakili ajang yang lain kayak duta apa gitu? Dari Yasminya sendiri? Kalau dari pribadi Kak, untuk mungkin ke jenjang yang lebih tinggi dari provinsi, misalkan ke nasional, mungkin untuk saat ini belum terfikirkan. Karena saya rasanya masih mau mencoba di bagian duta lain, namun masih lingkup Sulawesi Selatan. Oke, untuk memperkaya, mempertinggi jam terbang iya, ya? Iya, banyak tuh. Ada Iya, duta masih banyak. lingkungan, Iya. ada duta budaya, duta heritage, ada pariwisata, sosial, duta peduli sosial, duta peduli sejarah, banyak banget. Iya, Banyak banget. Nah, untuk program kerjanya, bukan program kerja. Untuk mimpi-mimpinya ke depan apa nih? Bagi diri sendiri Iya, atau boleh diri sendiri, boleh juga untuk umum. Silakan. untuk mimpi yang paling pertama itu Kak, mungkin untuk balas semua pengorbanannya orang tua. Oh, Masya Allah, Ya, itu amin. yang paling pertama. Kemudian menjadi orang yang tentunya bermanfaat bagi orang lain, yang bisa menginspirasi. Kemudian jadi orang yang Prestasinya lebih banyak ya, lagi. bisa lebih banyak lagi, bisa Iya. kembangkan diri lebih banyak Betul. lagi. Kemudian tambah relasi lagi, memperluas ilmu pengetahuan. Oke. Karena kayak semakin belajar, semakin bilang, oh ternyata saya Masih enggak, kurang? iya. Oke, terima kasih ya sudah hadir Putri Batik Nusantara Sulawesi Selatan pada pagi hari ini di program Bukan Perempuan Biasa. Sehat selalu adek ya. Iya. Oke, pemirsa, itulah tadi obrolan kita dengan seorang mahasiswi psikolog, kemudian pageant factor dan juga social enthusiast yang baru saja diumumkan sebagai pemandang Putri Batik Nusantara Sulawesi Selatan 2023. Semoga ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk pemirsa di rumah, utamanya perempuan. Akhir kata seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Saya Rediah Sahril, sampai jumpa dalam program Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya. Bye.